Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana para penghuni neraka saling berdebat. Salah satunya adalah Fir'aun dan para pengikutnya, orang-orang yang lemah, yaitu pengikut-pengikut kejahatan, pengikut-pengikut kemaksiatan ini berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri tadinya di dunia, yang waktu di dunia diharap sebagai orang yang bisa menyelamatkan, memberikan jalan lurus, bahwa mereka adalah pengikutnya pemimpin-pemimpin jahat ini. Maka bisakah Anda mengurangi sebagian dari siksa neraka? Satu bentuk keputusasaan yang sudah demikian sangat untuk mengurangi siksa apa yang dikatakan oleh para petinggi jahat ini, orang-orang yang menyombongkan diri ini. Berkata orang-orang yang dianggap pemimpin pada saat itu, sesungguhnya kita semua berada dalam neraka, jadi percuma kita kepada kami. Sesungguhnya Allah sudah memberikan keputusan kepada hamba yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata putus yang sudah tidak mungkin lagi ada harapan. Jemaah kaum Allah, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-49 surah Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Berkata orang yang ada di dalam neraka kepada para penjaganya, penjaga neraka jahanam, berdoalah kepada Tuhanmu, wahai penjaga neraka, agar Dia meringankan bagi kami barang sehari dari adabnya. Ayat ini ayat yang mengandung keputusasaan. Siapa yang putus asa adalah orang-orang yang sedang merasakan adab neraka. Kali pertama dia menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin mereka dulu di dunia, wahai pemimpinku, engkau kan pemimpinku, aku, kami itu pengikut engkau, maka ringankanlah. Bagaimana caranya supaya adab ini diringankan? Apa kata pemimpinnya? Kita sama-sama diadab. Allah sudah memberi hukuman, gak ada yang bisa meringankan. Kali kesempatan pertama sudah tidak mungkin lagi. Kesempatan menyampaikan curhat aduan kepada pemimpin-pemimpin yang ternyata mereka juga sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan
Kali kedua mereka bersama-sama, rombongan duafa, rombongan pengikut, rombongan follower kejahatan ini bersama para pemimpin, leader atau trendsetternya ini, itu sama-sama memohon kepada penjaga neraka malaikat. Mungkin sebelumnya orang-orang ini yang nggak pernah yakin ada neraka, nggak pernah yakin akan ada siksa yang Allah berikan ketika hamba tidak taat kepada Allah. Apa yang dikatakan orang-orang yang berada dalam neraka itu? Waqala alladziina fin naar, dan berkata orang-orang yang berada dalam api. Banyak kemarin saya sampaikan, saya pikir di neraka itu fungsi mulut itu tetap ada, bukan untuk mungkin buat riak dan sebagainya, bukan untuk berbicara dengan, karena mereka merasakan siksaan, tapi ketika dia berbicara itu pembicaraan yang justru menambah siksa. Coba kita lihat di ayat ini. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam. Berkata orang-orang yang berada dalam api neraka ini kepada penjaga-penjaga jahanam, ya, li khazanati jahannam rabbakum. Wahai para penjaga, berdoalah kepada Tuhanmu, mohonlah kepada Tuhanmu, wahai penjaga neraka, wahai para malaikat, mohonlah kepada Tuhanmu, yukhaffif anna yawman minal adzab, agar dia meringankan satu hari saja, satu hari saja meringankan azab, agar dia bisa beristirahat. Ini satu bentuk keputusasaan orang-orang yang berada di neraka, sesama penghuni yang tidak bisa saling menolong, ya. Beda waktu di dunia yang dulu rasanya solidaritas dalam ilmi wal udwan. Mereka bertolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Tolong berarti kan kerjasama, solidaritasnya tinggi. Kelompok ini solidaritasnya tinggi, saling membantu untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang berat. Tapi di sana di neraka sudah tak ada lagi solidaritas, bahkan saling mencemooh dalam satu keterangan, malah saling berantem mereka di neraka. Wahai para malaikat, kata mereka, berdoalah kamu, mohonlah kamu kepada Allah Tuhanmu untuk meringankan satu hari saja kami untuk tidak disiksa, satu hari saja, yauman. Dari adab ini ngomong sama penjaganya, kita kebayang ya kalau di film-film tuh bagian kadang-kadang saya pernah lihat namanya penjaga penjara, kadang-kadang bungis, kadang-kadang nggak semuanya, semua penjaga-penjaga, ada juga yang baik. Saya kebetulan sempat juga itu ke salah satu lapas, bertemu dengan salah satu pembinanya, dan sebenarnya pembinanya juga baik, mau mengajarkan. Waktu itu mau ada kegiatan bersama Pak Rahim, ya Pak Rahim itu ini apa,
khusus di penjara itu ada kegiatan pembelajaran paket habis. Waktu itu sedang diadakan pembukaan paket ABC di penjara tuh bayangin. Jadi orang di penjara itu sekolah loh. Saya kebetulan ngobrol bersama Pak Rahim waktu itu. Salah satu penjara dalam upaya untuk mengajak anak-anak ataupun remaja serta orang dewasa yang belum sekolah, belum selesai waktu itu untuk sekolah seminggu sekali ya, belajar paket habis. Dan Pak Rahim termasuk konsep itu. Dan mereka mau belajar. Sebenarnya di penjara pun ada orang-orang yang mau berbuat baik, termasuk para penjaganya juga. Jemaah muka Allah, kembali lagi ke ayat ini. Itu saya menggambarkan aja ya, menggambarkan penjaga neraka jauh banget dengan penjaga penjara beda. Tapi mungkin seperti itulah kalau di film-film itu sebagian disampaikan, apalagi pada para penjahat, sumbernya luar biasa penjaga. Jadi mereka orang-orang neraka ini meminta kepada para penjaga neraka agar dia berdoa supaya Allah meringankan siksa mereka. Barang satu hari saja. Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat ke-50. Apa jawaban dari penjaga neraka ini? Para malaikat penjaga neraka. Ya. Malaikat yang dulu pernah disebut oleh salah satu tokoh Quraisy, ya, Abu Jahal atau Abu Lahab, yang dinyatakan kalau malaikat penjaga nerakanya cuma 19, saya yang pukulin 18, saya habisi satu keroyok biar saya sendiri. Saking sombongnya itu. Padahal sebutan nomor sebutan angka itu cuma untuk memuji saja. Tak terserah Allah malaikat berapa. Kita tahu neraka pun makhluk. Bahkan pernah terjadi dialog antara neraka dengan surga. Kata Allah, kamu berdua akan dipenuhi penghuni. Ya. Dalam satu hadis disebutkan begitu. Qalu amantum ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Berkata para penjaga neraka ini, tidakkah sudah datang kepadamu Rasul-Rasul kamu dengan keterangan yang nyata? Mereka menjawab, betul, sudah datang. Kemudian para penjaga neraka ini mengatakan, berdoalah kamu. Wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Dan doa orang-orang kafir tidak lain hanyalah sia-sia. Ini dialog yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada dialog selanjutnya. Apa kata para penjaga neraka ini? Kalau mereka berkata setelah diminta untuk berdoa untuk meringankan azab. Para penjaga ini para penjaga neraka ini berkata, udah datang Rasul belum?
sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang selalu ada hingga hari kiamat, tak pernah berubah, selalu ada mendampingi kaum mukminin dan orang yang beriman. La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudah datangkah orang yang memberitahu kepada tentang Al-Quran, tentang Alkitab, tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah datang memberikan bukti-bukti, menyampaikan bukti-bukti. Ada ayat di anfusikum, di dalam diri kita, ada ayat wafil afaq, di dalam alam semesta ini ada ayat-ayat Allah. Sudah kan datang. Apa jawaban mereka? Qalu bala, benar, mereka sudah datang. Ada orang-orang yang mau menunjuki kami di jalan yang lurus, jalan hidayah. Ada nabi dan para pengikutnya, ada para sahabatnya. Setelah para sahabat ada tabi'innya, pengikut sahabatnya, ada pengikut sahabatnya sahabat. Terus sampai para ulama hingga akhir zaman. Ada orang-orang yang berusaha terus-menerus mengingatkan, ayo datang, datang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau datang berjalan kecil, berjalan, aku akan mendekatimu berjalan dengan cepat. Kalau engkau mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Kalau engkau mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadamu setepak. Kalau engkau berjalan mendekatiku, aku akan berjalan cepat mendekatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan begitu. Nah, di sini disebutkan, emang belum ada yang kepadamu. Orang-orang yang menyeru kepada Allah siang dan malam, seperti seruan Nabi mulai mewana siang malam diingatkan. Mereka jawab, benar, ada yang mengingati kami, ada orang-orang yang berusaha mengajak kami menuju kebaikan, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kami lalai. Bahkan kami berusaha menghalangi mereka menyebarkan dakwah, menyebarkan jalan menuju Allah. Bahkan sebagian orang-orang yang beriman kami bunuh, kami sisa. Kira-kira begitulah kata-kata bala di sini. Bala, benar. Apa jawab para penjaga neraka? Qalu fad'u, maka mereka berkata, berdoalah kamu. Coba kamu doa, dibalikin lagi sama para penjaga neraka. Coba kamu doa, doa aja kamu, minta supaya diringankan. Ini bahasa apa ya? Pertanyaan retoris ya. Bukan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya perintah dan pertanyaan yang tidak perlu ada dialog lagi. Karena sudah putus, para penjaga neraka itu sudah tahu sunatullah, sudah tahu aturannya Allah, tidak mungkin lagi memberikan doa, memberikan permintaan kepada Allah bagi para penghuni neraka. Waktunya sudah lewat, sudah selesai. Makanya kata penjaga neraka, jawaban dari pertanyaan agar dikendaki untuk berdoa ini malah pertanyaannya yang menyakitkan. Emang belum datang Rasul memberikan bukti-bukti bayina, bukti-bukti jelas, malah menyakitkan. Diingatkan lagi, kenapa Anda masuk ke sini? Gara-gara Anda itu sudah datang Rasul, sudah datang orang yang menyeru kepada Allah, lalu Anda sia-siakan.
Kemudian para penjaga neraka itu yang berdoa. Wa ma du'aul kafirina minan kafirina illa ghayra, dan tidaklah doa orang kafir, orang yang ingkar, kecuali sia-sia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi orang yang berdialog di neraka. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka